Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Herunisa. Dan sekarang apa yang akan kita pelajari? Nah, sekarang ingat. Di minggu lalu saat kita belajar mengenai sifat dari koefisien refleksi, ternyata dengan mengetahui nilai suatu koefisien refleksi di suatu titik, maka kita dapat menghitung nilai koefisien refleksi di titik lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menghindari proses perhitungan yang rumit tersebut, karena kita akan menggunakan bantuan dengan menggunakan semicat. Saya harap kalian tetap fokus dan konsentrasi, dan siapkan juga lembar semicatnya beserta alat bantu yaitu penggaris dan juga jangka. Selamat menyaksikan. Pada saat kita belajar tentang koefisien refleksi, misalkan kita mengetahui harga koefisien refleksi di titik Z seperti yang tampak pada slide, maka kita bisa menghitung koefisien refleksi di titik Z aksen jika medium antara titik Z dan Z aksen adalah medium yang sama. Untuk menghitung besarnya koefisien refleksi di titik Z aksen, kita bisa menggunakan rumus yang tampak pada slide, di mana rumus ini telah kita dapatkan pada video di minggu yang lalu. Dengan melakukan substitusi harga gamma, di mana gamma sama dengan alfa plus J beta, maka rumus untuk menghitung harga koefisien refleksi di titik Z aksen dapat kita tuliskan sebagai berikut. Untuk memudahkan, di mana kita anggap medium tidak meredam, sehingga harga alfa adalah 0, sehingga persamaan untuk menghitung koefisien refleksi di titik Z aksen menjadi seperti yang tampak pada slide. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Untuk gambar yang tampak pada slide, kita mengetahui bahwa Z aksen jika dikurangi dengan Z adalah kurang dari 0. Di sini kita lihat, jika Z aksen kurang dari Z adalah negatif, maka besaran E pangkat 2J dikalikan beta dikalikan dengan selisih Z aksen dan Z akan menghasilkan sudut yang negatif pula. Sehingga kalau kita ingat, perputaran sudut yang positif adalah perputaran berlawanan arah dari jarum jam. Berarti untuk sudut yang negatif, berarti pergerakannya adalah pergerakan yang searah jarum jam. Dimana kalau kita lihat, berarti pergerakan searah jarum jam atau pergerakan sudut negatif didapat kalau kita bergerak dari Z ke Z aksen, di mana pergerakan ini adalah pergerakan yang menuju ke sumber gelombang atau menuju ke generator. Kenapa menuju ke sumber gelombang? Karena dari 3 buah medium yang ditampilkan di sini, kita ketahui bahwa gelombang datang ada di daerah 1. Berarti sumber gelombang atau generatornya ada di daerah 1. Bergerak dari Z ke Z aksen, berarti untuk kasus ini kita bergerak menuju ke generator. Nah, sekarang misalkan kita memiliki titik Z seperti yang tampak pada slide, dan Z aksen ada di sebelah kanannya. Dengan langkah yang sama, kita bisa menghitung koefisien refleksi di titik Z aksen dengan menggunakan persamaan yang tampak pada slide. Dan dengan menganggap di medium 1, 2, dan 3 tidak ada redaman, sehingga persamaannya bisa kita sederhanakan. Nah, sekarang berdasarkan posisi Z dan Z aksen, maka nilai selisih Z aksen dikurangi Z adalah lebih besar daripada 0. Yang artinya sudut pada E pangkat 2J beta selisih dari Z aksen dan Z adalah sudut yang positif, di mana dari gambar yang tampak pada slide, sudut yang positif didapat dengan pergerakan berlawanan arah dengan jarum jam. Dari sini kita lihat bahwa pergerakan yang berlawanan arah dengan jarum jam menandakan sudut yang positif, yang kalau kita lihat di gambar medium ini adalah pergerakan yang menjauhi generator atau menjauhi sumber. Dengan kata lain, ini adalah gerakan yang menuju ke beban.
Berdasarkan keterangan tadi, maka untuk sudut negatif, gerakannya adalah searah jarum jam yang artinya pergerakan menuju ke generator. Sedangkan untuk sudut positif, gerakannya adalah berlawanan arah dengan jarum jam yang artinya adalah pergerakan menuju beban. Pertanyaannya adalah, jika kita ingin menghitung koefisien refleksi di sembarang titik alias di titik Z aksen dan kita harus melakukan pergerakan yang memutar bisa searah ataupun berlawanan arah dengan jarum jam, pertanyaannya adalah perputaran itu dilakukan berapa derajat? Nah sekarang mari kita lihat persamaan yang tampak pada slide. Lagi-lagi kita lakukan substitusi di mana gamma kita nyatakan dengan alfa plus J beta, sehingga kita mendapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Jika kita anggap Z aksen dikurangi Z adalah L, maka persamaannya bisa kita sederhanakan. Dengan melakukan substitusi di mana beta adalah 2V per lambda, maka akan kita dapatkan bahwa gamma topi di titik Z aksen sama dengan gamma topi di titik Z dikalikan E pangkat 2 alfa L dikalikan dengan E pangkat J 4V L per lambda. Nah sekarang kita perhatikan bagian sudut ini. Jika L per lambda adalah 0,5, maka E pangkat J 4VL per lambda sama dengan E pangkat J2V yang artinya satu putaran terjadi kalau L sama dengan 0,5 lambda. Dengan kata lain, satu putaran pada semicat identik dengan setengah lambda. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita melakukan putaran baik yang searah maupun yang berlawanan arah jarum jam. Tadi telah dikatakan ada pergerakan menuju ke sumber, ada pergerakan menuju ke beban. Untuk pergerakan menuju ke sumber, kita menggunakan skala yang berwarna merah, di mana kalau kalian baca semicat kalian, di sini ada tulisan wavelength watt generator. Sekarang, jika kita lihat titik ini akan menandai angka 0,0 lambda. Titik berikutnya adalah angkanya 0,01 lambda, 0,02 lambda, dan selanjutnya sampai kita dapatkan di sini adalah 0,125 lambda, di sini 0,25 lambda, di titik bawah adalah 0,375 lambda, dan akan berputar terus sampai kembali ke sini adalah posisi 0,5 lambda. Jadi harus kita ingat, satu putaran adalah setengah lambda. Nah sekarang, bagaimana dengan pergerakan menuju beban? Di sini kita akan menggunakan skala yang berwarna hijau. Dan kalau kita baca di sini ada tulisan wavelength toward load. Bagaimana video tadi? Ternyata dengan semicat, kita dapat menghindari berbagai perhitungan rumit yang melibatkan bilangan kompleks. Nah, di video berikutnya, kita akan menghitung besarnya koefisien refleksi dan juga impedansi medan total di sepanjang arah rambat gelombang untuk kasus multiple interfaces. Oke, sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe.